Akhirnya mulai terungkap masa lalu dari Bakugami Ryuji. Jadi mari kita bahas Number One Sentai Gojuger episode 14. Setelah debut dari form baru Buso Red Riser sebelumnya yang bisa mengalahkan Goju Tirano dengan satu serangan, Ryuji dan teman-temannya berhasil kabur sampai ke kafe pemuja Tega Sword. Di awal episode ini juga dijelaskan kenapa Shoko jadi seperti itu. Shoko khawatir terlalu berlebihan pada Ryuji, apalagi setelah melihat Ryuji bertarung sebagai Gojuger. Jadi, Shoko kini ingin merebut cincin dari Ryuji dan perasaan itu berpengaruh pada Sentai Ring-nya yang membuat perasaan Shoko menjadi overprotective berlebihan, bahkan sampai membahayakan orang lain dan termasuk Ryuji juga. Amukan Shoko Red Riser ini sampai masuk ke berita di TV, bahkan menurut Tega Sword yang merasuki Busaori, kekuatan Ranger Ring yang mengamuk sampai bikin Shoko kehilangan kendali dan ini pertama kalinya terjadi. Jadi sepertinya akan menarik kalau nanti ada lagi Universe Warrior yang mendapatkan Berserk Form. Mungkin ditunjukkan kalau orang yang benar-benar jahat menjadi Universe Warrior atau mendapatkan Sentai Ring hingga dia mendapatkan Berserk Form seperti Red Riser di sini. Jadi di sini akhirnya digali lebih dalam masa lalu Bakugami Ryuji, bagaimana latar belakang masa kecilnya dan hubungannya dengan Shoko. Dan pada masa kecilnya, Ryuji merasa ayah dan ibunya cuma menganggap Ryuji sebagai penerus keluarga Bakugami, sebagai aset masa depan. Bahkan dia menyebutkan dirinya cuma dianggap sebagai boneka di rumahnya sendiri. Mungkin karena itulah, karena tidak tahan dengan perlakuan orang tuanya dan agar tetap menjadi manusia, Ryuji mencari cahaya hingga dia menemukan buku tentang Tega Sword yang dia anggap sebagai kebenaran dari dunia yang penuh ketidaksempurnaan, kebohongan dan tipu daya. Tapi jika Tega Sword bisa kembali mendapatkan kekuatan sepenuhnya, dia bisa membuat dunia ini menjadi surga tanpa penderitaan. Itulah kenapa Ryuji menyerahkan diri untuk mengabdi sebagai pemuja Tega Sword. Dari buku yang dibaca oleh Ryuji ini terlihat sepertinya sejarah dan legenda tentang Tega Sword sudah tersebar lama di dunia Gojuger ini, hingga sudah ada orang dulu yang menulisnya dalam buku sebagai sejarah, mirip seperti buku yang dibawa oleh Pak Osai sebelumnya. Jadi kemungkinan Universe War yang menghancurkan semua sejarah Super Sentai sudah berlangsung sangat lama di dunia Gojuger ini, dan peradaban di dunia Gojuger ini dibangun ulang setelah perang Universe War, yang mungkin setelah perang itu juga tercipta dunia No One. Jadi semua Super Sentai yang kita tonton dulu kemungkinan besar berada jauh di masa lalu sebelum adanya Gojuger ini. Sampai ada orang yang bisa menulis sejarahnya, karena dalam buku itu juga tertulis kini kekuatan Tega Sword belum bangkit sepenuhnya. Mungkin nanti Tega Sword akan mendapatkan bentuk sepenuhnya jika semua kekuatannya kembali. Tapi yang lucu di sini tingkah Sumino setelah tahu Ryuji adalah anak orang kaya. Kelihatan dia sepertinya mulai tertarik pada Ryuji, tapi ini cuma part komedi. Jadi jangan dulu berharap ada unsur romansnya di series ini. Nah, singkat cerita, Ryuji mau menghadapi Shoko sendiri, tapi teman-temannya juga ikut menyusul. Tapi karena lokasi itu banyak orang, jadi berbahaya melawan Shoko yang barbar di sana. Jadilah mereka memancing Shoko ke tempat yang lebih sepi hingga terjadi kejar-kejaran yang sangat kocak. Mulai dari para Gojuger dilempari serangan paku, lalu Shoko mengamuk menggebuk kulit pisang yang katanya demi keamanan, tapi dianya sendiri yang menghancurkan area di sana. Dan puncaknya saat Shoko menendang orang yang bersepeda, itu lucu banget. Kemudian Shoko sendiri yang mengendarai sepedanya. Jadi form baru Red Riser ini mendapatkan kekuatan fisik yang luar biasa, mungkin setara dengan kekuatan fisik dari Goju Tirano. Tapi di Red Riser ini di sini minus kendaraan, sampai Shoko harus mencuri sepeda untuk mengejar beberapa orang yang berlari saja. Kalau nggak salah, Ranger punya banyak banget kendaraan seperti Red Spider One dan Pegasus Thunder juga yang bisa terbang. Mungkin semua kendaraan itu dan perangkat Ranger lainnya sudah hancur dalam pertarungan di Universe War, hingga Shoko harus mencuri sepeda. Di sisi lain, tingkah Braidan juga makin kocak. Kwon malah merayu Mrs. Kick di depan suaminya langsung. Kalian bayangkan gimana perasaan Mr. Knife. Istrinya bisa tergoda oleh pria lain di depan matanya, tapi badannya sudah menjadi satu dengan istrinya. Yang bikin lucu di sini,
reaksi Fire Candle melihat tingkah mereka. Kita berpindah ke lokasi pertarungan. Para Gojuger akhirnya menemukan lokasi yang sepi, tapi karena Tono keceplosan bilang Ryuji nggak berguna, para Gojuger lainnya terkena skill stun dari Red Racer dan efek ini cukup lama. Sampai cuma Ryuji satu-satunya yang tersisa untuk melawan Shoko. Di sini Shoko juga sempat terkena mental saat akan dimarahi oleh Ryuji hingga dia mengingat momen masa kecilnya saat dimarahi oleh tuan ayahnya Ryuji. Dan saat itu Ryuji lah yang menenangkannya dan memberikan Shoko bunga yang menjadi jimat yang selalu dibawa Shoko saat ini. Jadi di sini Shoko cuma ingin agar Ryuji aman, oleh sebab itu dia ingin merebut ring milik Ryuji. Shoko ini overprotective dan gak percaya sama kemampuan Ryuji. Padahal kini sudah berbeda. Saat melakukan kontrak dengan Tega Sword, Ryuji sudah menjadi jauh lebih kuat. Jadi momen ini memang highlight bagi Ryuji. Dan saat Goju Tyranno berubah, itu keren juga. Dimasukkan klip flashback masa lalu Shoko dan Ryuji. Pertarungan kali ini untuk membuktikan kalau Ryuji sudah lebih kuat, agar Shoko percaya kalau kini Ryuji sudah tidak memerlukan perlindungan dari Shoko. Yang nyambung juga dengan Shoko yang menganggap dunia ini berbahaya, nggak ada yang bisa dipercaya. Sementara Ryuji yakin dengan keyakinannya pada Tega Sword kalau dunia ini akan menjadi damai. Dan sekali lagi kita disajikan pertarungan yang seru banget, patut diakui. Meski cerita Gojuger ini biasa saja untuk saat ini, tapi adegan pertarungannya selalu bagus dan keren meski kadang rusuh banget. Jadi singkat cerita, dengan keyakinannya pada Tega Sword, Ryuji bisa mengalahkan Shoko, tapi pertarungannya belum selesai karena setelahnya para Braidan juga muncul di lokasi pertarungan hingga kembali terjadi pertarungan yang rusuh. Bahkan kini Garyudo juga sudah memiliki ring baru yang bisa mensummon Lightman dan juga Hurricaneer. Bahkan dia sempat merubah Hurricane Red menjadi senjata, tapi Sumino juga tidak kalah. Dia juga mencoba kekuatan ring baru yang dia dapatkan kemarin, yaitu Gingaman. Dan Sumino berubah menjadi Gingared. Dengan kemampuan Gingaman ini, Sumino bisa menembakkan semburan api. Bahkan Sumino bisa mendesak Garyudo hingga dia menggunakan sentai yang dia summon sebelumnya sebagai tameng. Dan dia juga menggunakan Mr. dan Mrs. Kick sebagai perisai lalu kabur. Kejadian ini juga membuat Mrs. Kick sadar. Lalu dengan gelombang cinta, kini akhirnya mereka menjadi raksasa lagi. Dan yang melawan mereka kali ini adalah Ryuji dengan Tega Sword Yellow. Dan Shoko juga ikut masuk ke dalam kokpit Tega Sword. Tapi ternyata Mr. dan Mrs. Kick masih bisa bertambah besar lagi hingga dia bisa menginjak Tega Sword. Tapi kejadian ini tidak mengurangi semangat Ryuji dan kini dia juga mendapatkan dukungan dari Shoko hingga akhirnya Tega Sword juga menjawab Ryuji untuk bertarung bersama. Mungkin ini pertama kalinya nama Ryuji dipanggil oleh Tega Sword semenjak dia mendapatkan sentai ringnya karena dia terlihat sangat gembira. Padahal kakek Joji dan Tono sudah pernah bertemu dengan Tega Sword secara langsung. Dengan dukungan sepenuhnya dari Tega Sword, akhirnya Ryuji juga bisa mengalahkan Mr. dan Mrs. Kick meski perbandingan ukuran mereka sangat jauh berbeda. Tapi tampaknya Mr. dan Mrs. Kick masih hidup karena minggu depan mereka kembali untuk rencana pernikahan Ratu Tegajun dengan Tega Sword. Tapi katanya kalau pernikahan ini terjadi, dunia akan hancur. Episode ini ditutup dengan Shoko memberikan sentai ringnya kepada Ryuji dan Shoko mulai mencoba untuk percaya pada Ryuji. Ya lumayanlah episode kali ini, lumayan lucu juga di awal episodenya dan pertarungannya juga seru di akhirnya. Kalau kalian, bagaimana menurut pendapat kalian episode kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi, thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.